belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Intan Mahalena. Kira-kira pelajaran bahasa Indonesia kali ini mengenai materi apa ya? Ya, materi kita kali ini mengenai teks prosedur. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi teks prosedur, ada 2 kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, ada kompetensi dasar 3.5, di mana kalian mampu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara memainkan atau membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua ada kompetensi dasar 4.5, di mana kalian mampu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Teks prosedur yang akan kita bahas kali ini ada 5 bahasan. Yang pertama mengenai definisi dari teks prosedur itu sendiri. Kemudian yang kedua mengenai tujuan teks prosedur itu sendiri untuk apa. Yang ketiga ciri-ciri dari teks prosedur. Yang keempat ada jenis-jenis dari teks prosedur. Dan yang terakhir ada langkah-langkah dalam menyimpulkan teks prosedur. Anak-anak, sebelum kita lebih dalam ke materi teks prosedur, silakan kalian amati dan simak video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Bagaimana tayangan yang barusan? Apakah menarik? Menurut kalian, apakah tayangan tersebut termasuk dalam teks prosedur? Lalu, apa sih pengertian dari teks prosedur itu? Ya, teks prosedur merupakan teks tulis atau lisan yang berisi instruksi atau perintah kepada pembaca atau pendengar. Untuk apa? Untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian, tujuan dari teks prosedur itu apa?
Tidak lain dan tidak bukan, tujuan dari teks prosedur itu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pendengar dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sebuah pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, teks prosedur itu ada beragam loh jenisnya. Kira-kira ada berapa ya jenisnya? Ada 3. Apa saja? Ada yang tahu? Ya, yang pertama ada teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya yang bagaimana, Bu? Ya, contohnya itu misal membuat layang-layang, membuat coto Makassar, membuat wedang ronde, membuat rendang, dan lain sebagainya. Lalu apalagi, Bu, jenis-jenisnya? Yang kedua, ada teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Contohnya yang bagaimana, anak-anak? Ya, yang pertama ada cara bermain suling, ada cara bermain gangsingan, ada cara bermain gamelan, dan lain sebagainya. Banyak ya teks prosedur itu, teks yang tidak asing bagi kalian, karena kalian sering menemukan teks prosedur dimanapun. Lalu jenis teks prosedur yang terakhir apa? Ya, yang ketiga ada teks prosedur cara melakukan sesuatu. Contohnya apa? Yang pertama, ada cara menari poco-poco, ada cara menarik uang di ATM, ada cara menggunakan kamera, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kita sudah membahas mengenai pengertian teks prosedur itu apa. Kalian sudah tahu sekarang. Tujuan dari teks prosedur itu apa juga sudah tahu. Lalu, ciri-ciri dari teks prosedur itu apa aja sih? Ya, yang pertama ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dilakukan oleh siapa? Oleh pembaca ataupun pendengar. Lalu yang kedua, ada aturan atau batasan dalam hal bahan untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti apa? Misalnya ada kalimat siapkan 2 buah gelas. Di situ ada kata 2 buah gelas. Nah, jangan lebih dari 2. Itulah yang dimaksud aturan atau batasan dalam teks prosedur. Dan yang terakhir, tentunya berisi kegiatan yang harus dilakukan pembaca atau pendengar secara berurutan. Jangan asal-asalan. Nah, anak-anak, sekarang kalian kan sudah mengetahui pengertian teks prosedur itu apa, kemudian tujuan dari teks prosedur itu apa, ciri-cirinya bagaimana. Lalu, kalau kalian menemukan teks prosedur, apakah kalian bisa menyimpulkan isi dari teks prosedur? Tentunya harus ya. Lalu bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Langkah-langkahnya mau tahu? Yuk kita simak penjelasan dari Ibu. Langkah-langkah yang pertama, tentunya kalian harus membaca atau mendengar keseluruhan isi teks prosedur. Jadi didengarkan dari awal sampai akhir, jangan sampai terlewat. Kemudian yang kedua, tentunya kalian harus memahami isinya. Kalau kalian sudah paham, yang terakhir tentukan ide pokok setiap paragraf yang ada di dalam teks prosedur. Kemudian sajikan, gunakan bahasa kalian sendiri. Nah, anak-anak, kalian sekarang sudah bisa tentunya ya mengidentifikasi teks prosedur dan juga menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, coba di rumah kalian cari dan temukan teks prosedur, kemudian simpulkan apa sih isi dari teks prosedur tersebut. Anak-anak, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung waktu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan kalian tetap sehat, semangat belajar dari rumah. Sebelum kita berpisah, bolehkah Ibu berpantun? Boleh ya? Ikan hiu makan tomat, tomat segar beli di Mang Oleh. Belajar dari rumah tetap semangat, ilmu bermanfaat pasti diperoleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.